Bab 241, Kata Hati 3. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. 7 keluarga kuno adalah Wu, Hu, Han, Zheng, Xiao, Wang, dan Xing. Meskipun ketujuh keluarga ini tidak diberi peringkat dalam urutan tertentu, Lang Zhantian tampaknya telah menyebutkannya secara tidak sengaja. Ada alasan, dan alasan spesifiknya belum disebutkan, tetapi satu hal yang dapat dijelaskan adalah bahwa seni bela diri dapat diberi peringkat pertama, sama sekali tidak sederhana. Xingjia berada di akhir, keluarga Ziyan, keluarga Wang, berada di urutan kedua dari bawah. Justru kedua keluarga besar kuno inilah yang pertama kali menunjukkan dukungan mereka. Yang lain, seperti keluarga Han, memusuhi pilihan. Dikatakan bahwa keluarga Wu dan keluarga Han memiliki pendapat yang sama. Dalam hal ini, lebih halus untuk mengungkapkan beberapa hal yang halus. Visi Xiao Yu dalam memandang Wu Biqing mulai berubah sedikit. Secara alami, itu tidak menakutkan, tetapi semacam kebencian dan kebencian yang kuat. Belum lagi keluarga Wu-nya mendukung keluarga Han. Jika dia ingin bunuh diri, hanya mengejar Yaking, putri bungsu dari patriark klan Star Soul, akan membuat orang ragu apakah ada alasan lain untuk ini. Pertama-tama nyatakan dukungan penuhmu untuk keluarga kunomu. Selamat tinggal, aku dengan sungguh-sungguh berkata padamu. Wajah Yaking sangat jelek. Aku membencimu. Mulai sekarang, tolong jangan ganggu aku. Wu Biqing Hippie tersenyum dan berkata, Kinger, jangan menahan napas. Lancang, Yaking memiliki wajah yang cantik, dan pedangnya akan segera keluar. Selamat tinggal, akhirnya aku memperingatkanmu bahwa aku tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau tidak menyebutnya dengan santai, kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku tulus. Wu Biqing tidak peduli. Kau mencari kematian. Yaking sangat marah dan menusuk dengan pedang. Wu Biqing itu, tetapi tanpa mengedipkan matanya, berdiri di sana dengan dadanya. Xiao Yu menatap matanya, dan menghela nafas. Yaking masih terlalu lembut untuk memperlakukan orang yang sudah mati seperti itu, dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Orang ini berasal dari keluarga Wu. Jika Yaking Seng ditikam oleh Wu Yiqing dan bahkan membunuhnya, itu bukan hal yang baik bagi keluarga Star Soul. Kakak King, Xiao Yu mengulurkan tangan dan meraih tangan Yaking, mengembalikan pedangnya ke sarungnya, dan meletakkannya di samping telinganya. Petik 2. Yaking tersipu oleh keintimannya pada jarak yang begitu dekat. Melihat perasaan perpisahan di matanya tiba-tiba mengubah wajahnya. Aku melihat Xiao Yu merentangkan kedua lengannya di pinggang ramping Yaking dan berkata sambil tersenyum, pria ini, aku tidak tahu siapa kamu, tetapi saudari King sudah menjadi wanitaku. Apakah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Apa, wanitamu? Wu Biqing berkata dengan suara yang dalam. Yaking juga mengerti tujuan Xiao Yu, jadi dia membuat burung kecil dalam posisi manusia dan bersandar lembut di bahu Xiao Yu. Karena ini pertama kalinya bersama seorang pria, aku masih agak malu. Selain itu, tempat ini adalah Danau Xinyu. Ada banyak orang yang lalu lalang, dan bahkan malu untuk dilihat. Penampilan yang tidak menyenangkan membuat mustahil untuk meragukan apa yang dikatakan Xiao Yu. Ya, wanitaku, tolong jangan ganggu kami di masa mendatang. Xiao Yu berkata dengan ringan. Wu Biqing menarik napas dalam-dalam dan Shen berkata, Yaking, apakah ini benar? Dia membenci hubungan perpisahan, dan Yaking mengabaikannya begitu saja, seolah-olah dia tenggelam dalam kebahagiaan dan mengabaikan segala sesuatu di luar. Perasaan Wu Bie bersimpati, dan amarahnya meluap. Xiao Yu menatap matanya dan berkata sambil tersenyum, pria ini, aku minta maaf, tadi malam, karena aku terlalu bahagia, kita bermain terlalu gila, aku agak terlalu galak, jadi saudari King sekarang lelah dan tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat dia berkata ya King, dia melewati Wu Biqing. Mendengkur, wajah tua Farewell berwarna hijau. Apakah tadi malam dia gila? Terlalu ganas. Apa artinya? Wu Fenxing bermimpi tentang adegan pria dan wanita telanjang yang saling terjerat dan bersenang-senang, dan dia ingin membunuh. Yaking tidak meninggalkan Xiao Yu sampai dia meninggalkan Danau Xinyu. Bocah bau, apa maksud kalimat terakhir yang kamu katakan kepada Wu Biqing? Apa yang kamu katakan? Wajah Yaking seperti matahari terbit, merah dan merah. Xiao Yu tersenyum, dan berkata, aku tidak membantu saudari King menyingkirkan keterikatan Wu Yiqing,
aku yakin dia tidak akan datang untuk menjeratmu lagi di masa depan. Yaking berkata dengan ganas, lebih baik melakukan ini, jika tidak, kamu yang terlihat baik dan berani mengambil keuntungan dariku. Dia melambaikan tangan merah muda dengan marah. Sebenarnya, aku menderita, bahkan aku ganas. Aku sudah memberitahu kakak King. Xiaoyu berkata dengan polos, seolah-olah dia terluka. Xiaoyu, Yaking melompat setinggi mungkin, dan meninju. Xiaoyu lari tanpa jejak. Anak sialan, apa pedulimu padaku, pergilah ke tarian esmu. Senyum licik muncul di wajah Yaking, bukankah tarian es, dia sekarat. Kemudian pipinya memerah lagi, iya, Nona Ben sebersih es dan seputih giok, mengapa kamu memikirkan hal-hal menjijikkan itu, bocah bau inilah yang membawa Nona Ben buruk. Tidak, kamu harus mengajarinya dengan baik, sehingga dia tidak akan memanfaatkan Nona Ben lagi. Keduanya kembali satu demi satu. 3 hari berlalu dengan cepat. Sejak Xiaoyu pergi ke Danau Xinyu, dia telah berlatih di kamarnya sendiri di waktu lain, dan rasanya seperti dia sedang memegang kuil Buddha untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Ling Daoyuan dan Diego sama-sama berada di alam tingkat menengah. Tidak ada yang optimis tentangnya. Xiaoyu juga sudah terbiasa dengan itu. Bagaimanapun, dari 8 pemain utama di final kompetisi pemuda daratan, ia belum diperlakukan sebagai pemain yang sukses. Anggap saja dia sebagai tontonan sampingan. Mungkin aku melewati 2 level Sideli dan Gao Yuhu, tetapi akan segera menghadapi Ling Daoyuan dan Diego yang lebih kuat, dan mereka telah menguasai 10 teknik misterius. Wajar jika generasi muda kuat. Xiaoyu terdaftar, peran membaca untuk sang pangeran, bahkan sebelum Xiaoyu berlatih angin dan guntur, memiliki perasaan ini. Tetapi sekarang berbeda, kepercayaan dirinya kembali. Kultivasi 3 hari membuat Xiaoyu sangat tenang sebelum perang, dan dia telah menyesuaikan keadaannya dengan momen tertinggi. Matahari membanjiri Turo. Matahari yang terik adalah siang hari. Xiaoyu dan yang lainnya datang ke tempat kompetisi. Ini bukan tempat kompetisi melainkan alun-alun kecil, dengan panjang dan lebar ratusan meter. Area tersebut sangat cukup luas untuk Xiaoyu dan yang lainnya untuk tampil. Tempat tersebut penuh dengan auditorium. Ada sebanyak 100.000 kursi, dan ada juga ruang VIP, dan semua orang yang bertanggung jawab dari semua negara akan hadir, dan beberapa orang dari seluruh penjuru akan datang untuk pertempuran terakhir. Dengan diperkenalkannya komentator, 3 pemain teratas muncul. Xiaoyu melangkah ke panggung dari timur, Ling Daoyuan melangkah ke panggung dari utara, dan Diego melangkah ke panggung dari barat. Ketiga master muncul di tempat kejadian, segera menyebabkan tsunami yang berteriak. Pertarungan belum dimulai, dan sebuah suara tampaknya berdebar dalam jiwa setiap orang, dan dia melihat seseorang berbaris maju dari kehampaan, seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi. Dan terintegrasi dengan denyut nadi bumi. Bergetar, dia benar-benar perpisahan, paksaan yang mengerikan yang membuat orang gemetar, dan kekuatan yang tak tertandingi untuk sesaat tampaknya membuat bumi yang luas bergetar, dan segala sesuatu di alam bergetar. Betapa tidak menariknya pertandingan 3 pemain. Akan menarik jika anggota keluarga Wu saya mengisi 1 orang dan membentuk pertarungan jarak dekat semifinal. Bermainlah. Ya, suara minuman dingin terdengar, dan sesosok melangkah keluar dari panggung penonton, turun langsung ke panggung duel, berdiri di sisi selatan, dan hanya 4 orang berdiri di satu arah. Itu dia, mata Xiaoyu berkedip. Pria ini adalah pemuda sembrono yang telah menembus lukisan dan melihat keluar ibu kota Turo. Dia sebenarnya berasal dari keluarga Wu dalam menghadapi seni bela diri yang melanggar aturan, jangan katakan bahwa Kekaisaran Turo, Kekaisaran Silla, Kekaisaran Tianluo, dan aliansi kerajaan semuanya tutup mulut dan tidak berani menentang, bahkan keluarga Ling, keluarga Gao, keluarga Luo, keluarga Su, Shining. Tidak ada satupun dari 8 kekuatan klan raksasa, klan iblis malam, dan klan angin yang berani mengatakan, tidak. Karena mereka berasal dari keluarga Wu. Keluarga seni bela diri yang dikenal sebagai keluarga terbesar di bawah bintang-bintang. Terlepas dari harga diri atau kekuatan Anda, di depan keluarga Wu, Anda harus menundukkan kepala bangsawan Anda, karena mereka adalah sinonim yang paling kuat. Wu Gang, jaga baik-baik anak laki-laki bernama Xiaoyu ini. Ketika Wu Biking mengatakan ini, suaranya tidak tinggi, tetapi masuk ke telinga semua orang. Ini adalah kesempatannya untuk menyingkirkan Xiaoyu. Hampir semua orang memahaminya,
tetapi tidak ada yang berani membantahnya. Wu Gangzuo berdiri. Muda dan sembrono adalah penggambaran terbaiknya sekarang, hal-hal kecil. Xiao Yu sama sekali tidak diperhitungkan. Wu Fenxing terbang ke ruang VIP dengan pelan. Pertarungan, jarak dekat Final Four, pertarungan terakhir, pertarungan, 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 pertarungan. Meskipun para penonton tidak puas dengan partisipasi Wu Gang yang dipaksakan dalam permainan, mereka lebih suka melihat permainan yang seru. Hal ini meningkatkan ketegangan pertempuran dan segera mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, kejahatan yang mengerikan mengembun di atas lapangan. Keempat master sedang bertarung. Wu Gang itu menuju ke tengah dengan membelai kepalanya, menunjuk dengan jarinya ke Ling Daoyuan, Diego, dan Xiao Yu. Ayo pergi bersama. Terlalu sombong. Penampilan Ling Daoyuan menjadi sangat jelek. Dia mendengus, dan pria itu melompat ke udara, tangannya menyapu dadanya, dan tubuhnya bersinar terang. Dia adalah yang pertama menyerang. Boom! Ketika Wu Gang berbalik, mengangkat tangannya adalah sebuah pukulan. Dia meninju ke udara, dan semangat juangnya yang kuat mengembun menjadi kepalan tangan seukuran 1 meter. Dalam suara keras itu, Ling Daoyuan terguncang mundur oleh guncangan dan jatuh kembali ke tempat semula. Tepat pada saat ini, Diego juga bergerak. Dia juga memilih untuk menyerang Wu Gang. Jelas, kekuatan Wu Gang juga menarik perhatiannya. Orang kuat ini harus diselesaikan terlebih dahulu, jadi tembakan adalah keterampilan bertarung yang kuat. Oh, Wu Gang memukul mundur Ling Daoyuan tanpa henti, tetapi dia hanya bertemu Diego secara langsung, tinju melawannya, dan kedua kekuatan itu bertabrakan dan mundur pada saat yang sama. Tampaknya biasa saja, sebenarnya itu adalah garis depan Diego sedikit, karena Wu Gangfang dan Ling Daoyuan bermain satu sama lain. Bahkan terhadap kedua tuan itu, Wu Gang tidak berhenti, tetapi berbalik dan bergegas ke Xiao Yu lagi. Bahkan lebih bangga dengan tinjunya, seolah-olah akan memukul Xiao Yu dengan pukulan. Xiao Yu menghentakkan kakinya, seni tanah. Setelah lebih dari 20 meter, ia mencapai tempat di sisi selatan duel, menghindari kesempatan untuk bersaing dengan Wu Gang, yang membuat Wu Gang sangat marah. Tetapi kesombongannya membangkitkan kemarahan Ling Daoyuan. Dewa misterius berubah. Tiba-tiba, para penonton berseru. Ketika saya melihat tubuh Ling Daoyuan sedikit gemetar, menyikat, dua sosok melesat darinya, berdiri di kiri dan kanannya, semuanya tampak seperti Ling Daoyuan. Teknik rahasia Murong Jingsai. Seseorang berseru. Tidak seorang pun mengira bahwa keluarga Murong sebenarnya adalah keluarga Ling dari keluarga kuno, dan hubungannya tampak sangat dekat, dan bahkan Xuan Ling Shenhua dapat membagikannya. Begitu metamorfosis roh misterius diluncurkan, pemandangan yang menipu muncul. Petik 2 tanda seru petik 2. Salah satu dari 3 Ling Daoyuan bergegas langsung ke Nadia, dan 2 lainnya bergabung untuk menyerang Wu Gang, tetapi mengabaikan Xiao Yu. Diabaikan lagi. Xiao Yu lucu, apakah dia benar-benar belajar dengan pangeran? Yah, Ling Daoyuan tunggal mengguncang Diego dengan keras. Keduanya saling meninju dan meninju. Sulit untuk membedakan keduanya. 2 Ling Daoyuan lainnya menyerang Wu Gang dari kiri dan kanan. Ketiga Ling Daoyuan semuanya benar. Ini adalah bagian paling mengerikan dari transformasi misterius roh misterius. Satu orang berubah menjadi 3, dan ketiganya benar. Mereka semua memiliki kekuatan Ling Daoyuan, yang benar-benar mengerikan. Raungan keras datang dari mulut Diego. Kecemerlangan gemilang di tubuhnya langsung menghancurkan nama Ling Daoyuan, meraih tangan kanan di kehampaan, dan sesaat itu menyilaukan. 9 Tao Guanghua muncul di tangannya. Jiu Kai Seng Wang, salah satu dari 10 teknik misterius teratas. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru, ungu, hitam, dan putih. 9 warna mewakili 9 kekuatan aneh. Ketika 9 kekuatan itu digabungkan, mereka dapat memenjarakan segalanya, memblokir segalanya, dan memiliki keterampilan tingkat rendah yang tak tertandingi. Sikat. Kecemerlangan 7 warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu berkilauan, dan dia langsung mundur dari salah satu dari 3 Ling Daoyuan, dan kemudian melihat 7 warna itu menyatu menjadi hitam. Kurungan. Diego berhenti minum, Guanghua melintas, dan Ling Daoyuan segera ditahan. 2 Ling Daoyuan lainnya juga sedikit mengubah penampilan mereka dan bergerak sedikit lebih lambat. Jari-jari. Wu Gang berhenti minum dan menekankan ibu jarinya ke depan. 2 sinar cahaya keluar dari ibu jarinya,
dan langsung membuat kedua Ling Daoyuan itu terkejut. Fluktuasi yang kuat dan tak terduga di medan perang menyebabkan situasi yang tak terduga di atas stadion. Seolah-olah dunia berguncang. Sikat, tepat ketika Diego hendak melakukan semua kekuatan cahaya ajaib 9 warna, Ling Daoyuan yang dipenjara juga menghilang, dan ketiga Ling Daoyuan bersatu kembali. Wu Gang menekan ibu jarinya ke tanah dengan kedua tangan. Dua gelombang energi tiba-tiba meledak. Ling Daoyuan dan Diego saling melirik, dan mereka berdua terbang ke udara pada saat yang sama. Yang satu melakukan transformasi misterius dari roh misterius, yang satu dari 3 transformasi, dan membantai Wu Gang. Cahaya ilahi 9 warna menyapu Wu Gang. Kedua master itu bergabung. Semuanya adalah salah satu dari 10 teknik misterius. Oh, dua ledakan keluar tanpa urutan tertentu. Wu Gang yang perkasa dirobohkan oleh kedua pria itu dan terbang keluar. Dia menyemprotkan panah darah di mulutnya. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang yang paling kuat adalah yang pertama terluka. Oke, Wu Gang menyeka darah di sudut mulutnya, menyeringai. Kau pantas untuk kugunakan kekuatanku yang sebenarnya. Dia mengulurkan tangannya, tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya merah kemasan. Gelombang kekuatan yang melonjak membuncah darinya. Desisan King Yue bergema di langit. Namun setelah melihat punggung Wu Gang, sepasang sayap meledak, panjangnya sekitar 3 meter, yang masing-masing adalah kecemerlangan merah kemasan, yang membentang hingga panjang total sekitar 6 meter. Ini adalah perubahan Qi Jin Tianpeng. Teknik luar biasa legendaris yang pernah mengguncang suatu era. Kuang Jinpeng, keterampilan kuno-kuno yang dapat bersaing dengan 10 misteri misterius. Semua penonton, termasuk karakter yang lebih tua, telah mengubah wajah mereka, Xuanling Sensu dan Jiu Kai Senguang. Mereka semua telah melihatnya. Meskipun mereka semua mengerikan dan misterius, mereka tidak terlalu mengejutkan, tetapi Qi Jin Tianpeng berbeda. Ini adalah keterampilan unik yang dihormati sepanjang masa dalam memimpin suatu era. Setiap era penuh dengan bakat dan penyihir yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan bertarung yang dapat dimiliki tidak terbatas, tetapi sangat sedikit yang benar-benar memimpin zaman. Sejauh ini, hanya sedikit yang diketahui. Perubahan Qi Jin Tianpeng tidak diragukan lagi merupakan sihir dunia yang bergejolak yang memimpin zaman. Medannya mendidih. Perubahan Red Jin Tianpeng, perubahan roh misterius, 9 cahaya sihir berwarna-warni, 3 misteri misterius, tabrakan frontal, siapa yang kuat? Siapa yang lemah? Siapa yang bisa menang terakhir tidak diragukan lagi bahwa final kontes pemuda daratan, yang dapat disebut sebagai bahan tertawaan, dengan campur tangan kuat para master dari semua pihak, telah menjadi final yang paling nyata, yang ditakdirkan untuk menjadi pertempuran epik sepanjang masa. Para ahli dari segala arah berkumpul di Kaisar Turo. Siapa yang dapat memimpin kesombongan dan mencapai generasi Tianjiao yang kekal? Bunuh! Ketiga master itu berteriak. Di belakang Wu Gang yang perkasa, sepasang sayap Qi Jin Tianpeng sedikit bergetar, seolah-olah menembus ruang, muncul tepat di depan Ling Daoyuan. Cepat, terlalu cepat. Kecepatannya hampir sebanding dengan hantu cahaya sihir-sihir misterius dalam hal kecepatan, yang telah mencapai batas yang dikejar oleh mata telanjang. Perubahan 3 jiwa Xuanling. Ling Daoyuan secara alami tidak mengakui kekalahan, dan dia juga melakukan perubahan kekuatan yang bertahan dari mantra Senbian Xuanling. Dengan jedanya, dia melihat perubahan yang membuat semua orang berseru. Sikat 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 sikat, satu lengan lahir dari belakang Ling Daoyuan. 2 kepala juga muncul di kiri dan kanan Ling Daoyuan, dan mereka membentuk 3 kepala dan 6 lengan yang menakutkan, dengan 6 lengan menari pada saat yang sama, memancarkan miliaran kemuliaan. 3 kekuatan Ling Daoyuan ditumpangkan. Bang bang bang, Wu Gang segera memantul dengan 6 tinju, dan kemudian tubuhnya sedikit berputar. Sayap bulu Jin Tianpeng merah di belakangnya langsung berputar ke atas, dan tepinya lebih menonjol dengan bulu-bulu, seperti pisau baja tajam. Tubuh itu memiliki arti memenggalnya. Jin Guanghua merah berkedip-kedip dari atas bulu-bulu, menghalangi ruang di sekitarnya sejenak, membuat Ling Daoyuan tidak punya pilihan selain melawan. Keterampilan Warcraft khusus yang dimiliki oleh Qi Jin Tianpeng. Dalam jebakan itu, Ling Daoyuan menari dengan 6 lengan dan menyerang dengan kuat. Keduanya bertarung lagi. Bang bang bang. 4 suara teredam, 4 lengan dipotong oleh sayap Qi Jin Tianpeng, keempat lengan yang patah juga berubah menjadi lenyap yang mulia. Ling Daoyuan kembali ke penampilan normal. Tinju ganda Wu Gang meledak. Boom! Ling Daoyuan menyilangkan.
tangannya untuk melawan, tetapi tidak bisa menahannya. Percikan yang meledak terbang keluar, tubuhnya langsung terbang ke langit, dan langit berlumuran darah. Setelah menghancurkan Ling Daoyuan, Wu Gang langsung berbalik untuk melawan Diego. Sikat, cahaya ajaib 9 warna meledak menjadi kecemerlangan 9 warna, dan merah, jingga, merah, hijau, biru, ungu, dan hitam bergabung menjadi kecemerlangan putih itu, dan menyapu dengan ganas ke arah Wu Gang. Ini adalah teknik cahaya Dewa 9 warna yang memenjarakan segalanya, sapu semuanya dan sapu semuanya. Cahaya putih menyatu dengan kekuatan agung lainnya dan membentuk kekuatan ilahi yang menyapu bersih segalanya. Wah, sayap Qi Jin Tianpeng berputar seketika, membungkus Wu Gang di dalamnya. Cahaya ajaib 9 warna itu mengguncang sayap Qi Jin Tianpeng. Oh! Keduanya terbang mundur pada saat yang sama. Ling Daoyuan minum dengan satu tangan dan berkata, "So." Wah, bulu merah emas meledak. Diego buru-buru menembakkan cahaya ajaib 9 warna untuk memenjarakan semua bulu. Dalam kilatan langit, serangan bulu itu dipaksakan, tetapi Wu Gang sendiri telah mencapai sisi kiri Diego, sayapnya menyapu. Menjadi sekuat Diego juga merupakan nasib Ling Daoyuan. Darah yang tertiup berceceran dan terbang keluar. Kalah. Qi Jin Tianpeng telah memenangkan 2 teknik misterius. Wu Gang akan menang. Dalam seruan itu, Wu Gang seperti burung, terbang liar ke Xiao Yu, yang belum pernah melakukan apapun, dan kecepatan itu mencapai batasnya, secepat kilat. Tiba-tiba Xiao Yu mendekat. Seperti menyerang Ling Daoyuan, mengandalkan kecepatan, lawan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan dapat dikatakan bahwa ia memiliki keunggulan mutlak yang tak terkalahkan. 2 master berturut-turut, Xiao Yu dapat menghentikannya. Bunuh, ucap perpisahan di ruang VIP dengan dingin. Wu Gang mengulurkan tangannya, dan pisau panjang yang dingin muncul di tangannya, dan ia melambaikannya ke kepala Xiao Yu, mematahkannya dengan 2 pedang. Pada saat pisau itu, Xiao Yu akhirnya bergerak. Bergerak horizontal dalam 1 langkah. Pisau panjang itu bersilangan, tetapi telapak tangannya dieksplorasi, dan ia membelah tangannya dan menangkap sayap Qi Jin Tianpeng milik Wu Gang. Kekuatan yang terkandung di tangan itu sangat arogan. Apa? Wu Gang terkejut, tubuhnya bergerak sedikit, tubuh bagian depannya miring ke atas, tetapi ia cepat, Xiao Yu melangkah ke langit 1 langkah lebih cepat. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Bagaimana bisa dikatakan bahwa teknik bertarung yang paling kuat lebih lambat dari Qi Jin Tianpeng ini? Telapak tangan Xiao Yu mencengkeram sayap, dan pada saat ini, Wu Gang tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang mengerikan datang, melemparkan Xiao Yu keluar. Balik udara, Xiao Yu mendarat di tengah duel. Lihat, lihat tangannya, itu bulu Qi Jin Tianpeng. Teriakan itu luar biasa keras, tetapi mereka semua memfokuskan mata mereka, dan melihat Xiao Yu meraih bulu merah emas di tangannya. Xiao Yu melepaskan bulunya dan terbang keluar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, dan semua orang di ruang VIP bergegas ke jendela, membuka jendela, dan melihat keluar dari kepalanya. Itu seni bela diri yang arogan. Dengan Qi Jin Tianpeng menjadi master super yang mengalahkan Ling Daoyuan dan Diego dalam 1 gerakan, apakah Xiao Yu begitu terpesona? Terpesona, halusinasi, semua orang menatap Xiao Yu dengan tak terbayangkan. Otak mereka memang kosong, terlalu luar biasa untuk bisa menerima fakta di hadapan mereka. Raungan. Wu Gang menggeram dan mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya yang marah diselimuti lapisan api Dewa Emas Merah, dan dia bahkan dirobohkan oleh Fei Xiao Yu, yang paling menunduk, tidak bisa dimaafkan. Wu Gang yang marah benar-benar membuka sayap Qi Jin Tianpeng, mengipasi dengan keras, berubah menjadi seberkas emas merah, dan menembak jatuh di ketinggian tinggi, dan kecepatan itu menyebabkan kejutan lagi. Seperti cahaya, Xiao Yu juga memulai kecepatan. Mereka seperti 2 sinar cahaya terang yang bertabrakan secara instan. Keduanya langsung bertemu dengan 73 pukulan. Semua pukulan itu dilawan oleh gravitasi. Tidak ada jalan mundur. Di bawah turbulensi kekuatan, cahaya yang tak berujung berpusat pada mereka ke segala arah, menyebar, penyengat itu tidak bisa membuka matanya. Ak Jin Yu, bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Membunuh dengan bulu, kaki guntur. Xiao Yu tidak menunjukkan kelemahan, berteriak keras, dan segera menarik 87 kaki, segera menunjukkan bayangan kaki yang luar biasa di depannya. Bang bang bang, bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya dicegat. Potongan bayangan kaki menghilang,
tetapi kaki ekstra besar Xiao Yu muncul di dada Wu Gang, terangkat berat di depan hatinya. Puff! Wu Gang segera mengeluarkan panah darah, dan seluruh orang itu terbang keluar. Penonton mendidih. Ini mengejutkan, suaranya menakutkan, dan kengerian Wu Gang terbukti. Dua teknik yang kuat dan misterius, seperti Ling Daoyuan dan penguasaan Diego, keduanya meledak. Dalam konfrontasi dengan Xiao Yu menendang Fei Fei. Harus ngeri, harus kaget, harus senang, semuanya tampak tidak nyata seperti mimpi. Namun semua ini benar. Xiao Yu, yang diabaikan sebagai pangeran untuk membaca buku dan berjalan lewat, begitu kuat. Raungan, raungan, teriakan panjang yang menakutkan membelah langit, dan Ling Daoyuan dan Diego yang terpukul mundur datang dari arah yang berbeda dan menyerbu dengan kecepatan yang tak henti-hentinya. Mereka semua sudah berada di barisan, mereka dapat terbang bebas di udara, dan jauh dari mudah untuk ingin dipukul di tanah. Oleh karena itu, setelah sedikit penyesuaian, mereka melakukan serangan yang kuat. Hanya tujuan keduanya yang berubah dari Wu Gang menjadi Xiao Yu. Sebenarnya, orang-orang merasa, siapa yang menemani pangeran untuk belajar? Siapa yang datang ke tempat kejadian? 6 lengan menjadi 1, Xuan Ling bersatu kembali. Ling Daoyuan menggeram, tetapi melihat 4 lengan tambahan di tubuhnya, semuanya berubah menjadi lingkaran cahaya, menyatu dengan lengan-lengan itu. Kekuatan sepasang tinju tiba-tiba meningkat. Raungan, Xiao Yu tampak seperti Warcraft yang marah dan mengamuk, dan diselimuti oleh lapisan cahaya ilahi yang menyala di tubuhnya. Pada saat ini, dia seperti raksasa yang luar biasa, dengan cahaya liar bersinar melalui matanya. Menari, kaki kanannya terangkat, dan dia tiba-tiba mendarat. Lapangan permainan bergetar, dan tubuhnya memancarkan paksaan yang mengerikan. Pada saat ini, penonton terdiam. Pada saat ini, hanya sosok Xiao Yu yang liar dan berubah warna yang tercetak di benak semua orang dan tidak dapat dihapus. Siapakah House of the Dragon Fish? Raungan, naga yang mengguncang bumi mengerang di seluruh dunia. Seekor Tyrannosaurus Rex muncul dari belakang Xiao Yu. Seolah-olah pada saat ini, Xiao Yu menjelma menjadi Tyrannosaurus dunia, membuat matahari dan bulan menjadi gelap. Keduanya meninju mereka dalam sekejap. Dalam tabrakan yang sunyi, tubuh kedua pria itu bergetar. Xiao Yu segera menstabilkan bentuknya, mengubah tangannya menjadi tinju, dan meraih tinju ganda Ling Daoyuan. Oh, Ling Daoyuan yang kuat terlempar keluar oleh Xiao Yu yang menjabat tangannya. Ini bahkan lebih tidak menyenangkan daripada dipukul oleh Wu Gang. Ling Daoyuan menjadi gila, dia mengulurkan tangan untuk menembak, dan Xiao Yu mengangkat kakinya ke tanah. Yah, tanah berfluktuasi, tidak teratur, dan Wu Gang tiba-tiba terpental lagi oleh gempa bumi, tetapi terbang keluar dari lapangan. Dalam keputusasaan, dia harus terlebih dahulu mencegahnya agar tidak ditendang keluar. Diego itu juga tiba saat ini. Jiu Kai Seng Wang, kecemerlangan 7 warna langsung meleleh menjadi hitam, yang merupakan penjara dari cahaya ajaib 9 warna. Sikat, Xiao Yu merasakan cahaya berkedip di depannya. Dia tampaknya terpisah dari dunia luar, tetapi hanya samar-samar mendengar teriakan dari luar, dia di penjara. Xiao Yu di penjara, ini adalah kemampuan pemenjaraan Jiu Kai Seng Wang. Pada saat yang sama, kekuatan dingin untuk memusnahkan segalanya datang. Xiao Yu mengerti bahwa ini seharusnya menjadi hal berikutnya yang akan membunuh segalanya. Jika Anda tinggal di sini, Anda mungkin akan terbunuh. Dia mengulurkan kedua tangannya, dan semangatnya melonjak keluar. Buka, dengan patahan, dunia yang mulia di sekitarnya terkoyak oleh tangannya, dan ketika dia menariknya dengan keras, Jiu Kai Seng Wang meledak seketika. Jiu Kai Seng Wang benar-benar hancur. Diego memperhatikannya sejenak, bahkan Wu Gang belum memecahkan teknik cahaya ilahi 9 warnanya, tetapi itu sangat hancur. Dia mengambil tinju dewa, dan Xiao Yu menjentikkannya. Dalam waktu singkat, ketiga master dipukul oleh Xiao Yu. Perubahan di luar imajinasi. Xiao Yu, yang awalnya dianggap telah datang melintasi lapangan, mengalahkan ketiga master dan mencapai kemenangan yang dipentaskan, yang merupakan kejutan ke tanah. Petik 2 tanda seru. Petik 2, Wu Gang, Ling Daoyuan dan Diego sekali lagi turun dari langit. Pada saat ini, mereka tidak lagi bermusuhan, tetapi mereka mengepung Xiao Yu bersama-sama. 3 orang ahli bergabung, Xiao Yu sendirian, 1 lawan 3. Pertarungan terakhir telah dimulai.
Bisakah Xiaoyu menang? Tunggu dan lihat. Bertarung. Orang terkuat jelas Xiaoyu. Tidak diragukan lagi, bisakah dia mengalahkan ketiganya bersama-sama? Anda harus tahu bahwa masing-masing dari ketiganya adalah pemimpin generasi muda, dan semuanya adalah ahli rahasia yang luar biasa. Api emas Teng-Teng menyala. Mata Wugang secara bertahap ditutupi oleh lapisan emas merah, tangannya terangkat, kukunya menjulur, seperti bentuk elang yang terbentuk, Jin Tianpeng merah yang mengerikan berubah. Siluet bergetar, sekali lagi di Lingdao Yuan, satu orang menjadi tiga, dan setiap orang memegang pedang tajam yang terang di tangannya, memancarkan dingin yang dingin. 9 warna cemerlang, sebuah tongkat pendek muncul di tangan Diego. Permukaan tongkat ini berkedip dengan 9 warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan hitam dan putih. 3 orang ahli akan bergabung. Petik 2 tanda seru petik 2. Tepat sebelum mereka bertiga mulai, Xiaoyu memimpin dalam menyerang dengan kedua tangan, dan 3 pisau terbang Xingyue yang bersinar dengan dingin menyerang pada saat yang sama. Pedang terbang yang tidak pasti. Pisau keluar, orang-orang menghilang. Keterampilan bertarung. Saat tubuh Xiaoyu menghilang, mereka bertiga menjadi waspada pada saat yang sama. Bagi mereka telah mendengar tentang seni tanah, tetapi ketika mereka menghadapinya, mereka menemukannya misterius dan tidak dapat diprediksi. Mereka ingin lepas landas. Hanya di dataran tinggi pengorbanan tanah dapat dikalahkan, membuatnya tidak berguna. Namun, ditemukan bahwa 3 pisau terbang Xingyue jauh dari sederhana. Setelah memukul mereka berputar-putar. Di belakang Wugang, pada saat ini, Wu Biqing akhirnya tidak tahan, dan berteriak keras. Ekspresi Wugang tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyu akan memilih yang terkuat untuk melakukannya. Sayap Jin Tianpeng merah di belakangnya segera mengipasi. Bulu yang tak terhitung, jumlahnya berdiri lagi. Dia ingin memblokir serangan Xiaoyu, dan pada saat yang sama, dia melakukan serangan balik yang mematikan. Meskipun idenya bagus, Xiaoyu tidak mengizinkannya. Pada saat sayap Jin Tianpeng mengepak, Xiaoyu mengulurkan kedua tangannya. Ho! 2 kali, dia menangkap sayapnya. Patah. Gabungkan dengan kedua tangan. Ketika sayapnya digabungkan, Xiaoyu meraih sayap dan jatuh. Dia ingin merobek sayap Jin Tianpeng dari punggung Wugang. Jurus ini, tetapi membuat perasaan perpisahan menjadi merah mata. Begitu sayap Jin Tianpeng terkoyak, transformasi Jin Tianpeng yang dipraktikkan Wugang akan benar-benar hancur, yang merupakan kerugian besar bagi seni bela diri. Anda harus tahu bahwa transformasi Jin Tianpeng adalah teknik bertarung tertinggi yang memimpin suatu era. Bunuh! Lingdao Yuan dan Diego menyerang pada saat yang sama, 2 Lingdao Yuan masing-masing mencegat pedang terbang Xingyue, dan 1 Lingdao Yuan dan Diego menyerang dari kiri dan kanan. Wow! Melihat ini, Xiaoyu mengambil Wugang sebagai senjata dan menyapu mereka berdua, memaksa mereka kembali. Detektif itu menangkap mereka dan 3 pedang terbang Xingyue kembali pada saat yang sama. Memegang pisau terbang Xingyue, sayap Jin Tianpeng yang menghadap Wugang ditebas. Perubahan spiritual, Wugang buru-buru berteriak. Bulu Jin Tianpeng sepanjang 3 meter menyusut dalam sekejap, terlepas dari tangan Xiaoyu, dan Wugang mengambil kesempatan untuk terbang maju dengan liar untuk menghindari serangan Xiaoyu. Serangan Lingdao Yuan dan Diego datang lagi. Jiu Kai Sengwang berubah kosong. 3 Lingdao Yuan menghancurkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan 3 pedang tajam bersilangan untuk membentuk jaring pedang, menutupi orang-orang. 2 master menyerang pada saat yang sama, siapa yang bisa bersaing? Kleng, pisau suci Railing keluar. Xiaoyu memegang pisau di tangannya, dan memotongnya di Lingdao Yuan. Dengan satu tembakan, 3 sekop terbang keluar, mengunci 3 Lingdao Yuan, dan memblokir serangan mereka. Ini adalah pedang terbang jarak dekat. Dengan satu serangan, Xiaoyu berbalik dan menabrak Diego. Keterampilan bertarung, naga terbang ada di langit. Xiaoyu menciptakan kembali cahaya dan bayangan T-Rex. Orang-orang berjalan dengan pedang, dan langsung menghancurkan cahaya ajaib 9 warna. Pisau Roh Kudus hampir memotong tongkat pendek di tangan Diego. Bang! Xiaoyu mengambil kesempatan untuk menyeberang, menendang kakinya secara berurutan. Kaki yang bergemuruh. Bang! Saat ini, ke-16 kakinya tergeletak di dada Diego, hanya untuk mendengar suara tulang yang retak. Diego menyemprotkan darah,
dan Xiao Yu terbang dari duel. Yang pertama ditendang keluar hanya tersisa 3 orang di babak semifinal. Xiao Yu menatap Ling Daoyuan dengan dingin, berkata dengan enteng, "Saudara Ling, kamu bukan lawanku, teruskan saja." Mendengar ini, Ling Daoyuan merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Baru beberapa hari yang lalu, dia juga mengatakan hal ini kepada Xiao Yu, dan sama sekali mengabaikan keberadaannya bersama Diego, menyuruhnya untuk tidak menganggapnya serius, tetapi sekarang ini adalah reinkarnasi pembalasan. Perubahan ini membuatnya tidak dapat diterima. Dia tidak dapat menerimanya. Jika kamu kalah, kamu harus kehilangan martabat. Ling Daoyuan berkata dengan suara yang dalam. Dengan lambaian tangannya, pertempuran yang mengerikan berkecamuk, dan dia tidak akan pernah menyerah. Tidak mungkin. Kalau begitu aku akan memberimu tumpangan. Xiao Yu berbisik dingin, menjabat tangannya, dan sebilah cahaya terbang keluar. Itu adalah 5 pisau terbang bintang bulan. Dengan peningkatan kekuatannya, jumlah pisau terbang bulan-bulan yang mengendalikan juga meningkat secara signifikan. So. 5 cahaya dingin meledak ke udara. Tiba-tiba, terjalin menjadi jaring pisau, saling bersilangan secara horizontal, dan mengubah lintasan lari masing-masing pisau terbang Xing Yue melalui tabrakan satu sama lain, sehingga mustahil untuk menentukan jalur penerbangan mereka. Pedang terbang yang tidak pasti. Wajah Ling Daoyuan menjadi sangat bermartabat, dan tatapannya menyapu dengan cepat, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat menangkap jalur penerbangan pedang terbang Xing Yue, dan terpaksa maju mundur. Dalam sekejap mata, dia mundur ke tepi. Dekat, Xiao Yu memberikan minuman dingin, dan 5 pisau terbang Xing Yue tersebar ke 5 arah. Dia tiba-tiba muncul di depan Ling Daoyuan seperti hantu dan meninju keluar. Oh, Rao adalah respons cepat Ling Daoyuan, tetapi tidak punya waktu untuk menyebutkan semua kekuatannya. Xiao Yu jatuh ke tanah dari duel dengan pukulan, dan ketika dia hendak terbang, pedang guntur masih terbelah. Dalam keputusasaan, Ling Daoyuan keluar untuk melawan pedang itu. Dia memblokir pisau guntur, dan dia jatuh berdiri. Yang kedua ditendang keluar. Terlebih lagi, kemudahan Xiao Yu dalam memaksanya keluar dari permainan membuat Ling Daoyuan ingin sekali mencari tempat untuk mengebor. Baru saat itulah dia tahu bahwa jarak dengan Xiao Yu begitu besar. Hanya ada 2 orang yang tersisa dalam duel. Xiao Yu berbalik dan menatap Wu Gang. Pada saat inilah, jari setan, Wu Gang menembakkan 2 sinar dan masih tiba. Dia ingin mengalahkan Xiao Yu sementara Xiao Yu menyerang Ling Daoyuan. Panggil, Xiao Yu langsung terbang ke langit. Dengan mudah menghindari 2 sinar itu, dia sudah mengangkat pisau guntur. Keterampilan bertarung. Lolongan panjang, mengaum, naga liar Yin membuat Sifang ketakutan, dan paksaan tanpa akhir muncul dari turbulensi, meliputi seluruh lapangan permainan, dan lebih dari 100.000 orang tertindas. Kekuatan mengerikan ini sedikit mengubah wajah Wu Gang. "Kamu memaksaku." Wajah Wu Gang menjadi sangat jelek. Dia berteriak dengan marah, tangannya satu titik, dan sayap Jin Tianpeng merah di belakangnya dengan cepat bergerak. Lingkaran hitam dan putih muncul dari tanah dan berkumpul. Di atas tangannya, suara serigala yang menangis dari neraka terdengar. Perasaan itu menggigil jiwa semua orang. Bahkan wajah Wu Biking menjadi sangat jelek. Dia mencengkeram ambang jendela dengan kedua tangan, dan cahaya dingin yang berkedip-kedip di matanya menunjukkan bahwa dia berada dalam pertempuran antara surga dan manusia. Terima kasih lama, hati-hati. Ini adalah teknik bertarung tabu, tahun-tahun yang mulia, daya tarik hidup dan mati. Ekspresi Lang Zhantian dan Lin Dongyun berubah drastis. Tidak perlu mereka ingatkan, Xiao Yu sudah merasakan kekuatan mengerikan semacam itu, dan Long Howling Sky miliknya benar-benar hancur oleh fluktuasi kekuatan semacam itu. Kuat dan hampir jahat. Melihat tangan Wu Gang bergerak cepat, kekuatan hitam dan putih berangsur-angsur mengembun di atas kepalanya, dan cincin hitam dan putih besar terbentuk. Wu Gang bangkit perlahan. Tahun-tahun yang gemilang, daya tarik hidup dan mati. Suara Wu Gang tenang dan tak terlukiskan, membuat banyak orang terengah-engah. Mendengarkan suaranya, wajah Yaking berubah. Otot-otot Wu Biking bergetar di wajahnya. "Xiao Yu, berani berdebat denganku untuk seorang wanita, tidak peduli apa hubunganmu dengan Tuan God Hixie, kamu sudah mati." "Xiao Yu, menyerahlah dan berhentilah bertarung." Yaking bergegas keluar dari ruang VIP. Lang Zhantian, Lin Dongyun, Li Chaofeng dan yang lainnya bergegas keluar.
Ruang VIP lainnya juga bergegas keluar. Mereka harus bersiap untuk memblokir akibat dari kekuatan teroris ini agar tidak mengancam orang-orang penting di belakang mereka. Tahun-tahun yang gemilang, tarikan hidup dan mati adalah teknik bertarung tabu kuno. Seorang lelaki tua yang mengetahui teknik bertarung ini berkata kepada orang-orang di sekitarnya, tahun-tahun yang gemilang adalah kekuatan waktu yang dapat membuat orang menua dan kembali ke masa kanak-kanak secara instan. Tarikan hidup dan mati adalah untuk menarik vitalitas dan menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimana Anda memecahkan keterampilan bertarung seperti itu? Tidak dapat memecahkan. Ini adalah salah satu teknik bertarung terlarang di dunia, dan dilarang untuk menggunakannya. Setelah digunakan, jika tidak dikendalikan, semua vitalitas dalam beberapa ratus meter akan ditarik keluar, dan itu dapat membunuh lebih dari 100.000 orang. Keterampilan bertarung yang mengerikan dan tabu. Xiao Yu tersenyum kepada Yaking dan yang lainnya. Dia berkata dengan keras, bagaimana dengan keterampilan bertarung tabu? Kalau begitu biarkan aku menggunakan badai petir yang diciptakan oleh calon master pertarungan Li Chaofeng untuk melawan tahun-tahun kejayaanmu, daya tarik hidup dan mati. Kata-katanya bergema di seluruh dunia, membuat hati semua orang menjadi gila. Bahkan Li Chaofeng pun tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Yu akan memilih teknik bertarung tabu milik lawannya untuk melawannya. Dia bahkan memanggilnya calon master teknik bertarung. Ini sungguh luar biasa. Guntur datang. Xiao Yu meraih tangan kirinya di kehampaan. Booming, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan menjadi gelap, awan bergulung-gulung, guntur menderu, ular-ular perak berebut di langit, dan bola petir merah tua muncul di atas telapak tangan Xiao Yu. Angin datang. Xiao Yu mengulurkan tangan kanannya. Wuho, di dunia yang tenang, angin kencang tiba-tiba menyapu ke segala arah, membuat gedung-gedung stadion berguncang. Sebuah tornado muncul dari dunia yang jauh, menghubungkan langit dan bumi, dan angin spiritual muncul dari telapak tangan Xiao Yu, membentuk pusaran angin kecil yang unik. Pada saat ini, semua orang menatap Xiao Yu dengan kaget. Dia benar-benar menyebabkan penglihatan langit dan bumi muncul. Guntur itu adalah guntur roh, apa angin itu dan bagaimana ia muncul? Tahun-tahun yang mulia, tarikan hidup dan mati. Badai petir pecah. Kedua tuan itu berhenti minum pada saat yang sama. Wu Gang tiba-tiba menghantamkan tangannya ke depan, dan cincin hitam dan putih itu melesat keluar tiba-tiba, dan detak jantung setiap orang bertambah cepat. Xiao Yu mengumpulkan tangannya di sisi kiri tulang rusuk. Angin roh, guntur, dan dendam telah menyatu satu sama lain, dan tiba-tiba mendorong ke depan, dan bola elektrooptik yang menyatu dengan angin dan guntur pecah. Ada angin kencang di langit dan kilat menyambar. Penglihatan itu muncul tiba-tiba, seperti akhir. Kekuatan tak berujung itu berkumpul di bola angin, kilat, dan menghancurkan cincin hitam dan putih yang mengerikan itu dengan kekuatan yang kuat untuk menghancurkan orang mati. Keduanya bertabrakan. Keabadian instan, segala sesuatu antara langit dan bumi tampaknya telah menghilang. Hanya bola cahaya angin dan petir, yang melambangkan angin, guntur, dan tenaga manusia, dan cincin hitam dan putih, yang melambangkan kehidupan dan waktu, yang ada di dunia selamanya. Pop, pap pap, suara renyah menyebabkan suara letupan halus. Pada tahun-tahun yang gemilang, lingkaran hitam dan putih yang dibentuk oleh waktu yang diwakili oleh teknik pertarungan tabu dari tarikan hidup dan mati dan teknik pertarungan pamungkas kehidupan meledak dengan berkah dari dunia yang mengerikan. Sikat, pada saat ini, dunia sedang berubah, dan dunia seperti akhir dunia tiba-tiba mengembalikan semua sinar matahari, seolah-olah semuanya hanya ilusi. Mereka semua mendongak, melihat tubuh Wu Gang lemah, sayap Qi Jin Tianpeng menghilang, dan dia jatuh dari tanah ke tanah, tetapi di udara tinggi, hanya Xiao Yu, matahari yang panas dan langit biru di atas kepalanya, mengayuh bumi yang luas, angin sepoi-sepoi berkibar, rambutnya berkibar, dan matanya melesat keluar dua sinar substantif melihat ke arah cakrawala yang jauh. Orang-orang mengikuti tatapannya. Tetapi di atas matahari yang terik, sebuah jembatan berwarna-warni terbentang. Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa semua yang terjadi sebelumnya adalah benar. Setelah badai, saya melihat pelangi final kompetisi pemuda daratan berakhir dengan kemenangan Xiao Yu atas Wu Gang dan Ling Daoyuan dari keluarga kuno, dan Diego yang bersinar. Pertandingan ini juga ditakdirkan untuk menjadi bahan obrolan bagi orang-orang setelah beberapa saat. Beberapa sastrawan dan selebritas telah menyusunnya menjadi buku dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Apakah itu kemenangan atau kekalahan?
semua telah menulis satu halaman bab dalam kehidupan mereka sendiri. Membalikkannya akan menjadi awal yang baru. Hadiah kejuaraan di final bukanlah hal yang tak terduga, itu adalah air Roh Kudus. Saat saya mendapatkan jiwa-jiwa, suasana hati Xiaoyu tak terlukiskan, betapa banyak keringat dan upaya yang dicurahkan untuk itu. Melihat ke belakang, Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan emosi. Dahulu kala, dia masih diejek dan diejek oleh orang aneh itu. Dalam sekejap mata, dalam 2 atau 3 tahun, dia telah berdiri di puncak komando kompetisi pemuda ini. Betapa tak berdaya dan sedihnya semua dalam angin. Xiaoyu tidak menenangkan perasaan campur aduk itu. Dia tahu bahwa perjalanan baru akan segera dimulai lagi, dan pada saat ini, dia kemungkinan besar akan menghadapi posisi sentral yang menyebabkan badai di daratan, karena dia memiliki obat mujarab ajaib 3 warna, dan ditakdirkan semua keluarga kuno besar akan terlibat karena ini. Hadiah kejuaraan di final secara alami bukan hanya air jiwa, tetapi juga keterampilan bertarung teratas, tetapi atributnya adalah atribut cahaya. Atribut ini terlalu aneh bagi Xiaoyu. Setidaknya dia belum melihatnya. Dia telah bertanya kepada Yaking, Lang Zhantian, Lin Dongyun dan yang lainnya, tetapi dia belum pernah melihatnya. Bagi mereka, seperti kertas bekas, Xiaoyu membuangnya. Diberikan kepada Li Chaofeng, mungkin dia bisa mempelajari atribut keterampilan bertarung lainnya darinya. Ada hadiah untuk Kekaisaran Tianluo. Xiaoyu mengabaikannya. 5 hari kemudian, dalam 5 hari setelah final, Xiaoyu berhadapan dengan arus orang yang tak henti-hentinya hampir setiap hari, atau ucapan selamat, atau bangsawan yang datang untuk mengirim wanita cantik, dan dia pusing, dan akhirnya menolak untuk mengunjungi siapapun atas nama retret. Dia duduk di ruangan bersama Lang Zhantian dan Lin Dongyun. Ini akan segera berakhir. Xiaoyu tidak mau mengatakannya. Lin Dongyun menyesap minumannya, dan tertawa, pesta yang tak terpisahkan dalam hidup. Hari-hari ini bersama Lao Xie adalah hari-hari yang paling memuaskan bagi Lin Dongyun. Senyumnya tampak agak sepi. Ya, Lao Xie, perpisahan ini untuk reuni Pulau Malaikat. Lang Zhantian memiliki senyum sedikit pahit di wajahnya. Lao Xie, jangan sembunyikan darimu, awalnya kami berdua agak tidak konsisten dengan Sister Xian yang menjadikan kami berteman denganmu. Mungkin itu adalah keunggulan diri dari identitas keluarga kuno. Tetapi sekarang, kamu telah datang kepada kami, dan meninggalkan kami jauh di belakang. Pulau Malaikat Suci juga akan terbuka untuk seluruh benua karena kamu. Ini adalah kemuliaan dan tanggung jawab. Jika kamu melangkah lebih jauh, Pulau Malaikat Suci akan menjadi ambang pintu. Kami berdua berharap untuk menjadi lenganmu ketika saatnya tiba, tidak membebani. Petik 2. Mengatakan begitu banyak tidak lebih dari sekadar saudara-saudara kita terlalu boros kayu bakar. Kali ini kami kembali untuk upacara pembaptisan keluarga. Lin Dongyun mengangkat labu naga. Ayo, mari kita minum. Kering. Ketiganya mengangkat botol anggur dan labu itu bertabrakan. Xiaoyu masih mengirim keduanya pergi. Lang dan Lin dikawal oleh tuan-tuan tingkat raja keluarga mereka masing-masing dan meninggalkan Kaisar Turo untuk kembali ke keluarga mereka untuk mempersiapkan Pulau Suci Malaikat. Melihat punggung mereka, Xiaoyu merasa sedikit kesepian. Terpisah dari Bingwu, bagaimanapun juga, tidak ada pertemuan, tidak begitu banyak perasaan. Xiaoyu menghela nafas, dia tidak tahu apakah dia bisa bertemu di Pulau Suci Malaikat di masa depan. Pembukaan Pulau Malaikat Suci belum ditentukan. Mungkin seseorang akan jatuh di depan Pulau Malaikat Suci. Mungkin tidak diketahui dan tidak ada cukup potensi. Semuanya tidak diketahui. Xiaoyu memperhatikan punggung mereka dan pergi untuk waktu yang lama sebelum kembali ke pos. Berdiri di aula pos yang ramai, Xiaoyu merasa sedikit linglung. Ada apa? Masih menyedihkan, tidak seperti laki-laki. Yaking mendatanginya dan tertawa pelan. Jangan lupakan tugas berat di pundakmu. Tugas berat. Xiaoyu memikirkan Xian dan Xingluo. Harapan mereka dapat dikatakan ada pada tubuhnya sendiri, serta ayahnya dan keluarga Xie di kota Langya. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Bahkan mimpinya, guru pertama di bawah bintang-bintang. Tidak ada, hanya sedikit tersesat. Xiaoyu menggelengkan kepalanya, seluruh jiwanya terkejut, dia melirik siluet di aula, apakah ada orang di sini lagi? Ya, dan kali ini kamu tidak menolak untuk bertemu denganmu. Yaking tertawa. Xiaoyu tiba-tiba berkata, siapa itu? Yaking tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa.
Ketika Xiao Yu melangkah ke aula, dia mendapati bahwa pengunjung itu benar-benar mengejutkannya. Itu adalah Ling Daoyuan dari keluarga Ling, Murong Jingzai dari keluarga Murong, dan seorang gadis cantik. "Xie, Ling Daoyuan melihatnya masuk dan segera berdiri. "Kakak Ling," kata Xiao Yu. Setelah beberapa orang bertemu satu sama lain, mereka duduk. Ling Daoyuan berkata dengan malu, "Sebelum kata-kata sombong itu, aku juga meminta saudara Xie untuk tidak mengambil hatiku. Semuanya telah berlalu, mengapa saudara Ling harus terlalu peduli?" Xiao Yu tidak menyangka bahwa Ling Daoyuan masih malu dengan tindakan Xiao Yu sebelumnya, dan dia tidak bisa tidak memperlakukannya secara berbeda. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Ling Daoyuan tidak mengerti dunia, tetapi itu adalah mentalitas yang menunjukkan bahwa Ling Daoyuan lebih peduli dengan kultivasi daripada hal-hal lain. "Ya, sudah berakhir." Ling Daoyuan menghela nafas, "Tetapi saudara Xie dapat mengalahkanku kali ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia juga dapat mengalahkanku di masa depan. Suatu hari, aku pasti akan menantang saudara Xie lagi." "Menunggu kapan saja," kata Xiao Yu. Keduanya saling memandang dan tertawa keras. Ada banyak kesamaan di antara mereka, dan itu adalah keterikatan mereka pada seni bela diri. Tetapi tidak seperti Xiao Yu dan Raja Zhou Zhen, karena Ling Daoyuan berada di belakang keluarga besar dengan sejarah 5.000 tahun, dan kata-kata serta perbuatannya mewakili keluarga. "Saudara Xie, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, dan alasan lainnya adalah saya berharap Anda dapat menyelesaikan konflik antara Anda dan Jingzai." "Dia juga memikirkan negaranya sendiri sebelumnya," kata Ling Daoyuan. Xiao Yu tertawa, "Saya tidak pernah menganggapnya serius." Saudara Xie memiliki pikiran yang luas dan Murong Jingzai tidak dapat dibandingkan. Murong Jingzai tidak merasa malu dengan apa yang telah dilakukannya. Dalam kasusnya, semuanya adalah untuk kemenangan. Saudara Murong dan saudara Ling tampaknya sama-sama membudidayakan dewa-dewa misterius. Kata Xiao Yu, "Jangan sembunyikan rasa terima kasihku, Daoyuan dan aku adalah sepupu." Murong Jingzai tertawa. Xiao Yu tiba-tiba menyadari bahwa masih ada hubungan seperti itu. Tidak heran Murong Jingzai mampu mempraktikkan transformasi ilahi Xuanling. Jelas, Murong Jingzai juga sangat berbakat. Dia seharusnya menjadi orang non-Ling yang diserap oleh keluarga Ling, seperti halnya keluarga Wang Ungu tempat Tian berada menyerap Bingge dari suku Bingyue. "Jingzai telah diakui oleh keluargaku, dan aku akan kembali ke keluarga Ling bersamaku untuk upacara pembaptisan keluarga." Ling Daoyuan berkata dengan jujur. "Selamat kepada saudara Murong," kata Xiao Yu. Ada kilatan kegembiraan di mata Murong Jingzai, dan dia berhasil mendapatkan upacara pembaptisan keluarga dari keluarga Ling, yaitu pengakuan terhadapnya. Saudara Xie bercanda, "Bahkan setelah upacara pembaptisan keluarga, saya masih jauh dari saudara Xie." Dia menggunakan satu jari menunjuk ke gadis cantik yang duduk di sebelahnya. "Ini adalah saudara perempuan saya, Murong Jing. Saya pikir setelah saya pergi dengan jalan yang sama, akan ada Xiao Jing untuk memimpin saudara Xie untuk menjelajahi tempat-tempat indah Kaisar Turo." "Tidak, keluarga Murong juga datang ke lokasi syuting ini." Xiao Yu tersenyum pahit mengenai tindakan keluarga Murong, yakin sangat memahami maksudnya. Ini untuk menunjukkan kebaikan hati kepada Xiao Yu, yaitu, untuk menunjukkan kedua keluarga mereka, keluarga Xingao dan Wang, tetapi Xiao Yu belum sepenuhnya beradaptasi, dan apa yang diwakilinya bukan lagi dirinya sendiri, atau keluarga Xie di kota kecil Langya, adalah dua keluarga kuno yang besar. Xiao Yu melirik Ling Daoyuan dan Murong Jingzai, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di wajah mereka, tampaknya terbiasa dengan hal semacam ini. Dalam menghadapi kepentingan keluarga, hal ini sering terjadi. Namun, Murong Jing membuka matanya yang gelap dan menatap Xiao Yu dengan penuh minat. Jelas, dia juga sangat tertarik pada raja muda dan generasi baru ini yang telah membangun reputasi besar. "Tanpa menyembunyikan keduanya, aku akan berangkat besok," kata Xiao Yu. Murong Jing mengerutkan bibirnya dan berkata, "Sangat cepat. Dalam hal ini, kamu hanya bisa menunggu saudara Xie kembali ke Kaisar Turo dan membiarkan Xiao Jing menemanimu menjelajahi tempat-tempat indah Kaisar." Tentu saja, Murong Jingzai mendengar penolakan sopan Xiao Yu, dan dia tidak memaksakannya. Ini hanyalah tanda bahwa setidaknya keluarga Murong, keluarga Ling, dan perwakilan di belakangnya Xiao Yu bersikap ramah. "Terima kasih, Nona Murong." Xiao Yu tertawa, ekspresi Murong Jing tampak kecewa.
Bagi orang-orang dalam keluarga besar mereka, kebahagiaan pribadi didasarkan pada kepentingan keluarga. Sangat jarang bisa bertemu dengan orang yang membuat mereka merasa senang. Dalam hal ini, Xiao Yu hanya tersenyum acuh tak acuh. Setelah Ling Daoyuan dan ketiganya mengobrol sebentar dengan Xiao Yu, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Mereka juga harus pergi dan kembali ke keluarga Ling untuk mempersiapkan Pulau Malaikat. Mengirim mereka pergi, Xiao Yu pikir dia bisa bersantai. Seseorang yang membuat Xiao Yu tak terduga datang ke pos. Lu Yusan. Xiao Yu terkejut dan menyadari bahwa krisis telah datang. Wanita ini mewakili keluarga Gao dari keluarga kuno yang membencinya, serta keluarganya sendiri, keluarga Lu. Xiao Yu secara alami membangkitkan semangat. Kamu mengejutkanku. Lu Yusan memusatkan kebenciannya pada Xiao Yu, tetapi sebenarnya membuat Xiao Yu tidak nyaman. Bakat seperti itu adalah yang paling mengerikan. Kupikir Diego akan membalaskan dendam saudaraku. Aku tidak menyangka kau menyembunyikan kekuatanmu. Petik 2. Xiao Yu berkata dengan datar, ada apa dengan Nona Lu di sini? Tidak masalah. Lu Yusan tidak duduk, aku di sini untuk memberitahumu, kau adalah pemenang final pemuda kontinental, tetapi kau juga berhenti di situ. Nasibmu pasti akan mati muda. Setelah berbicara, Lu Yusan berbalik dan pergi. Datang dan bergegas, Tetapi itu membawa berita yang sangat buruk bagi Xiao Yu. Mereka tega membunuh Xiao Yu, dan bahkan jika mereka mengatakannya dengan jelas, mereka memiliki keyakinan mutlak. Semuanya ada dalam kognisi Xiao Yu. Dia sangat jelas bahwa rahasia Dewa Tiga Warna mungkin telah terungkap. Di satu sisi, keluarga Gao dan agama teratai hitam membunuhnya. Bahkan jika keluarga Xing dan keluarga Wang mendukung diri mereka sendiri, mereka sama saja. Keluarga Wu dan keluarga Han memiliki sikap membunuh terhadap diri mereka sendiri, dan keluarga Gao berjalan sangat dekat dengan keluarga Han. Jika keluarga Gao ingin bunuh diri, mereka harus mendapatkan persetujuan dari keluarga Han. Dengan kata lain, keluarga Xing dan keluarga Wang ingin bunuh diri. Untuk mengirim master dari keluarga mereka masing-masing untuk mendukung diri mereka sendiri juga akan diblokir oleh keluarga Wu dan keluarga Han. Satu-satunya kekuatan yang dapat digunakan adalah Hoshino dan Xian di luar, tetapi Xian mundur, maka hanya Hoshino yang sendirian. Namun, karena Yaking menyampaikan berita 8 hari yang lalu, sejauh ini, tidak ada berita dari Hoshino yang masuk, tetapi diragukan apakah Hoshino juga sengaja diblokir. Keesokan harinya, delegasi Kekaisaran Tianluo berangkat untuk meninggalkan Kaisar Turo. Selama perjalanan ini, Kekaisaran Tianluo sangat membuahkan hasil. Sebelum pergi, seorang putra bangsawan yang dipimpin oleh keluarga Murong yang dipimpin oleh Pangeran Cruz terlihat pergi. 13 hari kemudian, mereka mencapai perbatasan antara Kekaisaran Turo dan Kekaisaran Tianluo. Pengawal kerajaan Kekaisaran Turo yang bertanggung jawab atas pengawalan juga mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Mereka juga menginjakkan kaki di tanah Kekaisaran Tianluo lagi, tetapi Hoshino masih gagal muncul, yang membuat Xiao Yu dan yang lainnya merasa bahwa krisis telah dimulai sejak saat ini. Benar saja, dengan hari ke-14, mereka terhalang di jalan. Kepala itu mengesankan teratai hitam, dan ada 100 orang yang dipimpin oleh Yu Jinyu, putra tertua Yu Yaji, Rasul Agung Teratai Hitam. Orang yang memotong jalan adalah anggota keluarga Gao dari keluarga kuno, atau seorang tetua dari keluarga Gao, yang mengaku sebagai Gao Qingming, dan diperbaiki untuk mencapai tingkat Raja Surgawi. Kakak King telah memberitahu pemimpin Hoshino selama lebih dari 20 hari. Pemimpin Hoshino belum muncul. Aku khawatir itu mungkin tidak akan datang. Kita bertiga harus bersiap terlebih dahulu. Xiao Yu berbisik kepada Yaking, Kakak King, kamu lindungi Kakak Yun, tetaplah di sisiku, kita berangkat lebih awal. Begitu Yaking terkejut, dia memikirkan kutukan Xiao Yu dengan segel elang emas, tetapi dia sedikit aneh di dalam hatinya. Karena dia memiliki ini, mengapa dia menggunakan elang emas untuk kembali ke Kaisar Tianluo pada awalnya? Xiao Yu secara alami melihat kebingungan Yaking, dan dia tersenyum pahit, elang emas condor sangat kuat, tetapi karena mereka mengetahuinya, mereka pasti telah membuat persiapan. Aku khawatir begitu aku menggunakan elang emas condor, aku akan jatuh ke dalam sarung tangan lawan. Petik 2. Itu juga benar, ada banyak mantra yang dapat menahan roh binatang seperti Golden Eagle. Condor, Yaking mengangguk. Mereka berdua diam-diam mengeluarkan Yun Tianfeng dari kereta, dan membuat Yun Tianfeng menyamar sebagai penjaga istana Tianluo biasa.
Yang bertanggung jawab atas keamanan Yun Tianfeng adalah penguasa Kekaisaran Tianluo. Ada 4 penguasa tingkat Uranus. Ada banyak yang lain seperti tingkat suci. Orang-orang ini selalu dilindungi secara diam-diam. Pada saat ini, mereka akhirnya muncul di hadapan para penguasa dari 2 kekuatan utama. Yu Jinyu, agama teratai hitammu begitu terang-terangan menentang Kekaisaran Tianluo kami. Apakah kamu tidak takut bahwa Kekaisaran Tianluo akan mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan agama teratai hitammu? Yang berbicara adalah orang yang bertanggung jawab untuk melindungi Yun Tianfeng. Yu Jinyu tidak menjawab, dia melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh. Bunuh si penggulung awan, hadiahi jutaan koin, dan berikan posisi tetua teratai hitam. Bunuh. Tangan ini benar-benar merangsang sekte Black Lotus yang putus asa untuk melakukan pembunuhan gila-gilaan. Pada saat yang sama, Gao Qingming dari keluarga Gao juga melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh Xiao Yu, berikan baptisan ritual kepada keluarga, dan berikan nama keluarga. Bunuh, saudara-saudara, bunuh Xiao Yu. Para master yang dibawa oleh keluarga Gao juga bergegas maju seperti orang gila. Tanpa negosiasi apapun, pembunuhan brutal terjadi. Lindungi Yang Mulia, pengawal Kekaisaran Tianluo segera melakukan serangan balik. 4 master tingkat raja dari sekte teratai hitam dan keluarga Gao menembak 4 orang, menghalangi 4 master tingkat raja yang melindungi Yun Tianfeng. Yu Jinyu dan Gao Qingming perlahan melayang ke udara. Mereka juga berada di alam Raja Surgawi. Dan di belakang mereka, mereka juga mengikuti 2 master tingkat Tianwang, mencari Yun Tianfeng dan Xiao Yu, jejak mereka yang akan membunuh selama perjalanan ini. Xiao Yu, angin langit. Keduanya menemukan Xiao Yu hampir secara berurutan. 6 musuh dari kedua raja membentuk lingkaran yang melingkari, turun langsung dari ketinggian, mengelilingi Xiao Yu. Yun Tianfeng dan Yaking melihat ini, Xiao Yu melihat sekeliling dan ingin mencari jejak Hoshino, tetapi menemukan bahwa Hoshino tidak muncul. Saya tidak tahu apakah itu diblokir, tetapi Hoshino tidak sampai pada kenyataan. Dia bergegas mengeluarkan kartu mantra. Hiss, Golden Eagle Condor segera muncul di sisinya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Selama Golden Eagle Condor bermain cepat, tidak ada yang bisa mengejar, seperti yang dipikirkan Xiao Yu. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan Golden Eagle Condor, dan orang-orang sudah siap. Segel, Gao Qingming menunjuk 1 jari dan cahaya keemasan melesat keluar. Bunuh, Yu Jinyu mengayunkan pedangnya dan menebas mang dingin yang menyilaukan. 2 master tingkat raja menembak pada saat yang sama, dan Golden Eagle Condor muncul lagi, dan dipenggal untuk kembali ke kartu mantra, dan kartu mantra itu muncul dengan kecemerlangan emas dan disegel. Jangan berkhayal, Gao Qingming mencibir, aku sudah mempersiapkan kartu mantramu sejak Turodi, tetapi kamu sangat cerdik. Dalam perjalanan, kamu belum menggunakannya. Biarkan aku memantau selama lebih dari 10 hari. Dia juga sangat kesal, dia telah memantau selama lebih dari 10 hari, dan itu tidak menyenangkan. Xiao Yu tidak bisa menahan senyum. Dia tampaknya tidak memiliki kartu hall yang dapat bersaing dengan master level Uranus, dan ini adalah pengepungan oleh 6 master level Uranus, yang benar-benar sangat mementingkannya. Kamu akan membunuhku, aku khawatir itu tidak semudah itu. Xiao Yu menyingkirkan kartu kutukan itu. Dia sangat cemas sehingga dia terus melihat sekeliling. Berharap Hoshino bisa muncul. Gao Qingming mengejek, apakah kamu hanya ingin melemparkan gelombang ke tangan kita? Aku tidak bisa. Xiao Yu menatapnya dengan mata menyipit. Tetapi seseorang bisa. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan minum. Kepala Hoshino, jangan muncul dulu. Orang-orang seperti Yu Jinyu dan Gao Qingming sedikit mengubah wajah mereka dan mendongak. Tetapi tidak menemukan jejak Hoshino. Kamu berani menggoda kami, teriak Gao Qingming. Wajah Xiao Yu sedikit berubah. Apakah Hoshino gagal tiba tepat waktu? Tepat saat dia khawatir, minuman keras tiba-tiba datang dari langit. Hoshino ada di sini, siapa yang berani dengan lancang? Hoshino terbang ke sini dari langit yang jauh dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya, dan kemejanya memiliki area yang robek, dan beberapa area berlumuran darah, tampaknya datang setelah pembantaian. Hoshino tingkat tinggi Uranus muncul, dan tiba-tiba wajah Gao Qingming dan Yu Jinyu berubah tiba-tiba. Kedua pria itu hampir selalu berteriak, hentikan Hoshino. Sebanyak 4 master surgawi di belakang keduanya menembak pada saat yang sama. Yu Jinyu dan Gao Qingming secara bersamaan membunuh Xiao Yu dan Yun Tianfeng.
Begitu kedua master tingkat raja itu melesat, Xiao Yu merasa tubuhnya akan runtuh, terpisah lebih dari 10 meter, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Gulung. Dengan minuman dingin, Hoshino melambaikan tangannya. Keempat master kelas Raja Surgawi segera berteriak dan terbang ke empat arah, sementara Hoshino mendarat di atas ketiga Xiao Yu, berdiri di kehampaan, dan membombardir dua pukulan dengan kedua tangan. Oh! Yu Jinyu dan Gao Qingming goyah pada saat yang sama, dan masing-masing mengambil 5 atau 6 langkah untuk menstabilkan sosok mereka. Bergabunglah dengannya untuk membunuhnya, geram Yu Jinyu. Keenam master tingkat raja itu menyerang. Kekuatan semacam itu akan secara langsung memaksa semua pertempuran lainnya untuk mundur, meninggalkan ruang kosong sejauh total 5 atau 600 meter, membiarkan mereka bertarung. Ups! Xiao Yu diam-diam berteriak. Bahkan jika Hoshino cukup kuat untuk mengalahkan keenam master kelas Raja Surgawi, mustahil untuk melindungi mereka secara menyeluruh selama pertempuran. Begitu sisa-sisa mengenai mereka bertiga, itu mungkin berakibat fatal. Xiao Yu dan Hoshino saling berhadapan, keduanya mengangguk bersamaan. Hoshino tiba-tiba melancarkan 6 pukulan, semuanya mengenai keenam master. Dengan 6 pukulan, keenam master Raja Goncangan itu mundur bersamaan. Maju, Hoshino mengangkat tangannya, dan kekuatan dahsyat membungkus Xiao Yu, Yun Tianfeng, dan Yaking, dan mengirimkan pengepungan ke-6 Master Surgawi. Ketika ke-6 Master Raja Surgawi ingin berhenti, Hoshino telah menyerang. Melihat ini, Xiao Yu dan Yaking meraih lengan Yun Tianfeng, dan keduanya melaju kencang, melesat pergi seperti meteor. Kecepatan mereka telah mencapai batasnya. Oh, tepat saat mereka melintasi zona pertempuran, seseorang yang mengenakan pengawal kerajaan Kekaisaran Tianluo tiba-tiba berdiri, menjabat tangannya ke Xiao Yu yang merupakan jarum terbang. Badai Xiao Yu mendengar suara itu, hatinya terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk melawan. Bagaimanapun, dia hanyalah metamorfosis. Tetapi penyerangnya sudah berada di alam paling suci. Kesenjangan antara keduanya masih sangat mengkhawatirkan. Pada saat kritis, Yaking Jiao menghela nafas dan mendorong Yun Tianfeng saat itu sedang dalam kekuatan, dia berada di depannya, memotong pedangnya. Kapan? Pedang tajam itu memotong jarum terbang. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa jarum terbang itu tidak mengenai, tetapi pedang Yaking terpental, dan jarum terbang itu memancarkan cahaya redup. Engah! Jarum terbang itu langsung menembus bahu kiri Yaking. Apa? Yun Tianfeng menjerit kesakitan, buru-buru menutupi lengan kanannya dengan satu tangan, dan jarum terbang itu berada di lengan kanan. Perubahan ini sangat tidak terduga oleh Xiao Yu, dan itu juga membuat penyerang sedikit tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yaking dapat mengetahuinya dan memblokirnya. Badai petir pecah. Xiao Yu sangat marah. Jelas, target awal jarum terbang itu adalah miliknya. Akibatnya, Yaking dan Yun Tianfeng menderita karenanya. Di bawah amarah, dia langsung menggunakan trik membunuh terkuat. Dalam hal keterampilan bertarung, Feng Lei Po sebenarnya lebih rendah dari Balongkuan. Namun, Xiao Yu memiliki dua kekuatan, Ling Feng dan Ling Lei. Mereka kuat, jadi Feng Lei adalah yang terkuat dalam serangan. Sebuah petir-petir terbentuk, dan Xiao Yu langsung menghantam masa lalu. Boom! Penyerang diam-diam itu buru-buru melawan, meskipun dia sombong, tetapi dia masih tidak bisa meremehkan keterampilan bertarung yang mengerikan di final kompetisi pemuda daratan. Maju, kata Yaking, dan matanya berputar sebelum dia pingsan. Yun Tianfeng bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tubuhnya jatuh. Xiao Yu buru-buru memeluk keduanya. Tangan kirinya menunjuk ke punggung Yaking. Ternyata jari-jari Yao Shen tidak berguna. Tidak ada respons sama sekali. Namun, keduanya pingsan, dan Xiao Yu tidak bisa menahan gemetar. Dia segera memeluk keduanya dan terbang dengan kecepatan penuh seperti kilat. Mereka berlari menuju kejauhan. Boom! Di tengah suara gempa besar, bola angin dan kilat meledak. Kemeja penyerang robek, memperlihatkan setelan kuat dengan kepala serigala yang disulam di dadanya. Pedangnya didiagnosis di tangannya, sangat marah sehingga dia membuang pedang yang patah itu dan ingin mengejarnya. Pencuri. Pada saat dia akan membunuh, amarah Hoshino datang dari jarak 100 meter, dan kemudian kekuatan yang mengerikan datang dari belakang, dan penyerang itu terbang keluar tiba-tiba, dan jatuh dengan keras ke tanah. Ketika dia bangkit dari tanah, Xiao Yu sudah pergi. Dia menatap tajam ke arah Hoshino dan mengejar ke arah pelarian Xiao Yu. Pada saat yang sama,
Xiao Yu telah mencapai gunung di bawah kecepatan tercepat, karena Dewa Obat menunjukkan bahwa ia tidak dapat menghilangkan racun di Yaking dan Yun Tianfeng, yang membuatnya semakin khawatir. Selama kesibukan, Xiao Yu memperhatikan situasi di sekitar mereka sambil memperhatikan situasi kedua orang itu. Akibatnya, kepalanya berdengung dan orang-orang berhenti tiba-tiba, menatap Yaking dan Yun Tianfeng, matanya menyemburkan kemarahan gila, melihat mereka berdua tampak tenang, tidak ada tanda-tanda keracunan di seluruh tubuh, tetapi juga membuat dengkuran yang sangat sedikit. Gejala ini sama dengan ayahnya Xie Gan itu mereka. Pikiran Xiao Yu dipenuhi dengan pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Dia sepertinya melihat adegan di mana ayahnya jatuh. Dia lesu selama beberapa tahun. Keadaan keabadian telah menekannya selama bertahun-tahun. Sejak membunuh pembunuh Xie Kun setelah itu harus diringankan, tetapi Xiao Yu juga tahu bahwa Xie Kun hanyalah seorang penyerang. Di balik layar yang sebenarnya masih tersembunyi dalam kegelapan. Dia tidak mengizinkan Xian untuk menyelidiki. Saya tidak menyangka bahwa pembunuh yang sebenarnya sekarang menguncinya di Xiao Yu. Kembali, Xiao Yu tiba-tiba berbalik, tetapi kantuk dari dua Yaking di telinganya membuat amarahnya yang hebat seperti gunung berapi yang meletus menjadi air dingin. Belum lagi keselamatan kedua orang ini, itu adalah kekuatan penyerang itu sendiri. Dilihat dari penglihatannya, itu mungkin alam yang paling suci, yang bukan sesuatu yang dapat dia lawan. Singkatnya, kekuatannya terlalu lemah. Bertahan, Xiao Yu awalnya diinjak-injak oleh sedikit kebanggaan yang muncul dalam kompetisi pemuda daratan, dan dia tidak mampu melawan balik terhadap musuh yang telah mencarinya selama bertahun-tahun. Selain kemarahan, ada lebih banyak lagi rasa bersalah pada diri sendiri. Dia meremas kegelisahan di dalam hatinya dan memeluk keduanya untuk terus melarikan diri. Setelah bergegas selama 2 hari dan 1 malam, Xiao Yu kehabisan tenaga dan berhenti, beristirahat di sebuah gua yang sepi. Selama waktu ini, dia terus menggunakan jari Dewa Obat. Bagaimana mungkin Dewa Obat yang selalu tidak menguntungkan berarti dia tidak memainkan peran apapun, dan tidak ada cara untuk zat aneh dan beracun yang dibawa oleh jarum terbang. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat keduanya tertidur. Bagaimana caranya? Menggunakan air Roh Kudus. Tetapi dia berpikir bahwa ini digunakan untuk mendetoksifikasi Xie Gan, dia ragu-ragu. Tetapi jika dia tidak mendetoksifikasi mereka, saya khawatir dia tidak akan bisa kembali. Xiao Yu tidak percaya orang-orang itu akan berhenti memburunya, terutama menggunakan jarum terbang. Orang yang menyerangnya, tetapi orang ini menargetkannya, dihancurkan oleh Yaking. Sikat, sementara Xiao Yu ragu-ragu, tiba-tiba tubuh Yun Tianfeng diselimuti oleh lingkaran cahaya samar, dan sosoknya berfluktuasi dengan hebat. Warna kulit Xiao Yu sedikit berubah. Apakah ada bahaya lain yang akan ditimbulkan oleh racun yang sangat beracun ini bagi mereka yang belum mengembangkan pembenaran mereka? Melihat lingkaran cahaya Yun Tianfeng semakin berfluktuasi, Xiao Yu menghela nafas. Juga, Raja Tentakel berkata bahwa dia dapat menemukan cara untuk menghilangkan racun ini, dan aku akan menggunakan air Roh Kudus untuk menyelamatkan mereka. Mengambil air jiwa suci, Xiao Yu menuangkannya ke dalam mulut Yaking dan Yun Tianfeng masing-masing. Di pintu masuk air Roh Kudus, lingkaran cahaya tak berwarna tiba-tiba muncul pada kedua pria itu, dan jejak cairan hitam mengalir keluar dari luka mereka. Racun berbisa itu memiliki daya tahan yang kuat terhadap jari Dewa Obat, tetapi berhadapan dengan air Roh Suci, tidak ada perlawanan. Dalam beberapa saat, keduanya membuka mata mereka. Panggilan, Xiao Yu mengembuskan napas, kamu akhirnya bangun. Ao Yu, kamu menggunakan air Roh Kudus untuk kami. Apa yang akan dilakukan ayahmu? Kata Yaking. Hah, Xiao Yu membeku, menatap Yun Tianfeng juga, dengan aneh, bagaimana kamu tahu bahwa aku mengambil air Roh Kudus untukmu? Yaking mendesah pelan, meskipun kami tertidur, pikiran kami sadar. Kami telah mendengar setiap kata yang kamu katakan dengan jelas. Anehnya beracun. Xiao Yu tiba-tiba berpikir bahwa ayahnya Xie Gan telah berbohong selama beberapa tahun. Lalu dia benar-benar berbaring diam dan diam. Memikirkan hal ini, hatinya berkedut. Bukankah tahanan senior membicarakannya? Dia telah menyusun beberapa metode yang seharusnya dapat menghilangkan racun itu. Selain itu, bahkan jika itu tidak berhasil, itu adalah masalah besar bagi Roh Kudus untuk meminta air Roh Kudus. Aku tahu, Roh Kudus adalah ras yang aneh. Aku khawatir tidak ada seorang pun di 7 keluarga kuno yang tahu di mana Roh Kudus tinggal. Baiklah,
bagaimana perasaanmu? Yaking tersenyum pahit, meskipun aku sudah bangun, aku merasa lemah, aku khawatir akan butuh waktu yang cukup lama untuk pulih sepenuhnya. Yun Tianfeng bahkan lebih buruk, dia belum mengembangkan semangat juangnya, dan kemampuan pemulihannya bahkan lebih buruk. Hanya saja lingkaran cahaya bergelombang di tubuhnya sedikit melemah, tetapi itu tidak sepenuhnya hilang. Xiao Yu menatap matanya, dan alisnya berkerut. Kakak Xie tidak perlu peduli, ini bukan disebabkan oleh racun, itu adalah alasanku sendiri. Yun Tianfeng melihat ini, dan dia menjelaskan, mantra di tubuhku mungkin terangkat karena kondisi fisikku yang buruk sekarang. Xiao Yu dan Yaking saling memandang dan berkata, apakah ada mantra pada dirimu? Aku tidak perlu menyembunyikannya, lagi pula, mantranya akan terangkat dengan sendirinya. Yun Tianfeng bukan lagi suara magnetis yang unik bagi seorang pria, tetapi suara gadis yang renyah dan manis. Xiao Yu dan Yaking tercengang, tetapi melihat lingkaran cahaya Yun Tianfeng perlahan turun dari atas kepalanya, dia juga berubah secara dramatis. Yun Tianfeng adalah seorang wanita, keindahannya tampak berada dalam mimpi terdalam dan termanis seseorang, muncul di langit malam yang megah dengan bintang-bintang, atau permata terbesar dan paling terang di dasar laut terdalam. Siluetnya yang sempurna seperti alam yang bergelombang, kulit yang berkilau dan berkilat itu 1000 kali lebih halus dari satin yang paling halus sekalipun. Rao adalah wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya yang pernah dilihat Xiao Yu. Zian, Yulan Ruo, Bingwu, Qin Yuyi, Yaking, Lian Yuxiang, Ruyan semuanya adalah wanita cantik kelas 1. Tetapi dibandingkan dengannya, itu seperti Hui Star di sebelahnya. Kamu, kepala Xiao Yu terpotong untuk pertama kalinya, dan dia begitu asyik dengan pose tak terbatas itu sehingga dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Suara indah keluar dari mulut Yun Tianfeng, aku sebenarnya seorang wanita, dan nama Tianfeng juga nama samaranku, diambil dari masing-masing nama ayah dan paman. Namaku Yun Mengyao, Yun Mengyao, Yun Mengyao. Xiao Yu memandangi Mi Giok yang begitu tak terlukiskan seperti lukisan, tanpa mengoleskan bunga aster merah muda, tetapi dengan warna-warna seperti matahari terbit dan salju yang naik, di seluruh negeri, dan orang-orang di negara itu membicarakan orang-orang seperti itu. Yaking adalah seorang wanita dan dia terpesona. Dia berbisik pada dirinya sendiri, aku pernah mendengar bibiku menilai keindahan seluruh benua. Dia pernah berkata bahwa kecantikan pertama daratan ada di Tianluo, bernama Meng Yao. Apakah itu kamu? Kakak Yaking benar-benar cantik. Yun Mengyao cemberut dan tersenyum. Jika bunga-bunga itu mekar penuh, perasaan depresi Xiao Yu jauh lebih cerah. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Mengyao. Kamu melihat pria ini dan kamu semua terpesona. Yaking Nunu bergumam. Xiao Yu tersenyum canggung. Di mana dia akan menganggap Yun Mengyao sebagai seorang wanita, dan mengingat identitasnya, dia juga mengerti bahwa sebelum Kaisar Tianluo Yun Weitian diracuni oleh kultus teratai hitam Gaming De, dia tidak dapat memiliki anak, hanya anak perempuan seperti itu. Negara besar jika ada seorang wanita yang mewarisi takhta, dapat dibayangkan bahwa tujuan dari banyak orang di seluruh benua akan terfokus pada Yun Mengyao untuk merebut kekaisaran Tianluo, belum lagi Yun Mengyao masih merupakan kecantikan yang tak tertandingi. Benar-benar ada itu mungkin telah menyebabkan beberapa pikiran dari anak-anak muda dari keluarga kuno. Kakak Yun menipuku, aku benar-benar sengsara. Xiao Yu tersenyum pahit. Yun Mengyao tersenyum dan berkata, kakak Xiao memanggilku Mengyao, aku bukan Yun Yun. Baiklah, saudari King dan Meng Yao. Xiao Yu duduk di depan putri kedua. Aku khawatir mulai sekarang, kita bertiga akan tinggal bersama di gua untuk sementara waktu. Kedua wanita itu saling memandang, tinggal bersama sehari kemudian, Yaking sudah bisa duduk dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia harus berdiri dan berjalan, tetapi masih berjuang. Mengenai pembenarannya, dia pulih beberapa, tetapi dia di luar kendalinya. Untuk sementara, dia tidak bisa menggunakannya. Melawan penyembuhan diri sendiri. Adapun Yun Mengyao, itu bahkan lebih buruk. Dia tidak berlatih, dia jauh lebih rendah dari Yaking, dan yang paling sibuk adalah Xiao Bai. Itu telah menjadi koki penuh waktu untuk 3 orang. Pada hari keempat, Yaking mampu berdiri dan berjalan beberapa langkah. Kelembutan Yun Mengyao hanya bisa duduk. Dia kelelahan dan terengah-engah. Penampilan yang bergerak menyebabkan Xiao Yu menjadi berapi-api, dan yang lebih menjengkelkan adalah Yun Meng Yao sengaja terlihat seperti itu, dari waktu ke waktu, dia mengungkapkan puluhan ribu kebiasaan.
Sore ini juga Xiao Yu menangkap sejumlah besar kalkun dan kelinci api, tetapi wajahnya sangat bermartabat. Tanpa kemudahan sebelumnya, dia menyerahkan kalkun dan kelinci api kepada Xiao Bai, dan dia memasuki gua. Apa yang terjadi? Tanya Yun Mengyao. Yaking duduk di sebelah Yun Mengyao, dan harga diri kedua wanita itu bahkan lebih menyedihkan. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam, aku baru saja keluar dan menemukan sesuatu. Kedua wanita itu menatapnya tanpa berbicara. Seseorang mengintegrasikan semua pencuri dalam beberapa ratus mil untuk membentuk misi pencuri Sirius, yang tujuannya adalah untuk menemukanku. Pikiran Xiao Yu muncul dari pria yang menyerangnya, dan kebenciannya bahkan lebih baik. Ada begitu banyak kelompok, dan mereka melakukan pencarian seperti karpet, dan mereka akan segera tiba di sini. Petik 2. Wajah kedua wanita itu berubah pada saat yang sama. Sekarang Yaking tidak dapat bertarung lagi, Yun Mengyao tidak dapat bertarung sendiri. Hanya Xiao Yu yang dapat melindungi mereka, tetapi apa kekuatan orang lain? Adalah mungkin untuk mengintegrasikan semua pencuri dalam jarak ratusan mil dalam waktu yang singkat. Bukankah itu didasarkan pada pencegahan kekuatan? Jelas, lawannya sangat kuat. Bagaimana menurutmu? Tanya Yun Mengyao. Xiao Yu berkata, menurut penyelidikanku, tujuan mereka adalah aku. Selama aku muncul, mereka pasti akan menarik perhatian mereka. Kamu tinggal di sini dan Xiao Bai akan menjagamu. Selama hari-harinya sudah berakhir dan Sister King pulih, kalian boleh pergi. Tidak, kedua wanita itu berkata serempak. Hanya ini jalan keluarnya. Xiao Yu berterima kasih kepada kedua wanita itu atas hubungan mereka, mengulurkan tangan dan meletakkan tangan mereka di bahu dupa mereka, dengan sungguh-sungguh berkata, percayalah padaku. Tapi, Yun Mengyao mengerutkan kening. Yaking juga memiliki ekspresi bermartabat. Dia juga tahu bahwa Xiao Yu sangat berbahaya, tetapi tidak ada jalan keluar lain. Sekarang dia adalah beban, dan itu hanya bisa berhasil jika dia pulih. Baiklah, aku setuju denganmu untuk memecat mereka, tapi kamu harus berjanji. Yaking berkata dengan ragu-ragu, dan berkata dengan tegas, kamu harus hidup. Xiao Yu mendengar kata-kata itu dan tertawa, wanita cantik yang begitu cantik sedang menungguku, bagaimana mungkin aku mati? Yaking berkata dengan marah, manfaatkan kami. Hei, siapa yang membuatmu tidak bisa bergerak akhir-akhir ini? Ngomong-ngomong, aku lebih dirugikan. Xiao Yu berpikir bahwa kedua wanita itu tidak bisa bergerak akhir-akhir ini, dan sulit untuk makan, jadi dia butuh bantuan, dan tertawa. Wajah Yaking Kiao tiba-tiba memerah, dan dia berkata, abaikan saja kamu. Dia berdiri sambil memegangi dinding gunung dan berjalan keluar. Setelah melewati Xiao Yu, dia berbisik, Meng Yao sangat mengkhawatirkanmu. Setelah mengirimnya keluar, hanya Xiao Yu dan Yun Mengyao yang tersisa di dalam gua. Melihat sekeliling, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kamu harus berhati-hati. Yun Mengyao Bei menggigit bibir merahnya dan berbisik. Memikirkan tatapan tajam Yun Mengyao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang telapak tangannya dari waktu ke waktu. Xiao Yu awalnya dingin, tetapi sekarang dia memiliki sedikit rasa. Tenang, aku akan baik-baik saja. Xiao Yu menepuk tangan Giok Yun Mengyao, berdiri dan berjalan keluar. Dia tidak ingin diganggu dalam pertempuran hidup dan mati yang akan datang. Ketika dia mencapai pintu masuk gua, Yun Mengyao berkata dengan cemas, aku akan menunggumu. Xiao Yu gemetar, mengangguk sedikit, dan berjalan keluar dari gua, mengucapkan selamat tinggal kepada Yaking, menjelaskan kepada Xiao Bai, langsung ke udara, dan terbang ke kejauhan. Mengesampingkan perasaan pribadi anak-anaknya, Xiao Yu sekali lagi berinvestasi dalam keadaan tepat setelah meninggalkan kota Langya untuk pelatihan. Dia pertama-tama menyembunyikan tubuhnya dan terbang hampir 70 hingga 80 mil jauhnya sebelum dia berayun tinggi di udara dan membunuh beberapa orang di kelompok penjahat Sirius. Tindakan ini segera menarik perhatian pencuri Sirius. Mereka segera menargetkan Xiao Yu, jadi mereka semua tertarik oleh Xiao Yu dan meninggalkan gua Yun Mengyao dan Yaking. Xiao Yu tidak merayu mereka secara membabi buta. Lagi pula, jika orang yang menyatukan kelompok pencuri itu ditemui, dia mungkin hanya bernasib diburu, jadi dia bersembunyi dari waktu ke waktu dan menghadapinya. 3 hari berlalu dalam sekejap. Hampir seluruh resimen pencuri Sirius tertarik oleh Xiao Yu ke suatu tempat bernama Gunung Matahari Terbenam, yang merupakan daerah kedua setelah pegunungan Hengduan.
Dapat dikatakan bahwa daerah itu sangat luas, dengan gunung-gunung dan pegunungan, bahkan ratusan ribu orang bersembunyi di dalamnya, tidak ada yang dapat menemukannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Sister King dan Meng Yao. Xiao Yu berdiri di atas bukit, melihat ke kejauhan, dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah 3 hari, mungkin Meng Yao bisa berdiri dan berjalan sendiri. Benar, petik 2, dia memakan sepotong ubi jalar, merapikan roknya, dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat tim pencari Sirius Steve mendekat ke arah ini, dia bersembunyi di balik batu besar. Ketika tim pencari mencapai puncak gunung, mereka semua berhenti di bawah komando satu orang, siap untuk makan. Kapten, kapan kita akan mencari? Sudah hampir 10 hari, dan Xiao Yu belum tertangkap. Tidak bisakah kita menangkapnya suatu hari, dan kita hanya bisa mencari ini setiap hari, dan tidak melakukan apapun? Ya, semua orang biasanya makan enak, minum enak, dan masih ada beberapa koin emas sebulan untuk pergi dan bermain dengan wanita di kota. Sekarang tidak apa-apa, sial, setiap hari, apalagi wanita, hanya kamu bahkan tidak bisa makan nasi. Ah, apakah kamu pikir aku tidak ingin seperti masa lalu, bahwa kepala kita tidak mau disebut sebagai anjing, tetapi tidak mungkin, bahwa Glick terlalu kuat, guru yang paling suci tidak mengatakan, dia masih dengan 4 pengawal pribadi tingkat bumi, biarkan pengawal pribadi ini mengawasi kepala kita. Jika kamu tidak melakukan yang terbaik, orang-orang ini akan membunuh kepala kita. Kamu tahu, tidakkah kamu tahu, pemimpin pencuri pasir gila, Cory, telah diambil oleh satu pengawal Glick terbunuh. Semua orang takut untuk berbicara sekarang. Sial, kamu tidak tahu bagaimana cara meremas kita. Lupakan saja, jangan katakan itu. Ayo makan cepat. Jika keempat anjing Glick yang setia tahu bahwa kita membicarakan mereka di belakang kita, kita akan mati. Ternyata orang yang ingin melakukan sesuatu untukku adalah Glick, yang juga membawa 4 pengawal pribadi. Xiao Yu jatuh ke dalam meditasi. Jelas, kekuatan Glick ini adalah yang paling suci, dan dia tidak bisa bersaing. Keempat pengawal pribadi semuanya setingkat bumi dan tidak lemah. Konfrontasi, itulah kematian. Hanya serangan diam-diam, Xiao Yu telah lama menemukan kemarahan para pencuri ini terhadap Glick dan yang lainnya. Alasan mengapa mereka mati-matian mencari diri mereka sendiri adalah karena seseorang ada di belakang mereka. Jika mereka membunuh keempat pengawal pribadi Glick, maka itu setara dengan memotong tangan dan mata Glick. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa memerintah para pencuri yang membencinya. Jadi sudah waktunya untuk melawan.